Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Ibu ucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam keluarga besar SMA Negeri 1 Membalong. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang salah satu materi dari masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2020-2021, yaitu materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Sebelumnya, Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Eka Pancawati, SSI. Mungkin nanti kalian akan sering bertemu dengan Ibu apabila di kelas kalian ada mata pelajaran kimia, karena Ibu mengajar mata pelajaran kimia, dan di SMA Negeri 1 Membalong, tugas tambahan yang Ibu emban adalah sebagai pembina OSIS. Sekarang, marilah kita belajar bersama tentang wawasan Wiyata Mandala, yang sebenarnya saat pertama kali kalian masuk SMP dulu, sudah pernah dijelaskan mengenai materi ini. Jadi, sekarang Ibu mengingatkan kembali ingatan kalian mengenai materi wawasan Wiyata Mandala. Kita mulai. Untuk di awal yaitu kita membahas mengenai pengertian mengenai wawasan Wiyata Mandala. Di sini wawasan dalam arti bahasanya yaitu berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu ataupun lingkungan. Sedangkan Wiyata berarti pendidikan. Mandala diartikan sebagai lingkaran, bundaran, bulatan, atau lingkungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian dari wawasan Wiyata Mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Yang maksudnya di sini adalah sekolah sebagai suatu lingkungan untuk menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan berbagai keterampilan. Seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, maka sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Misalnya saja seperti tujuan politik, bisnis, dan sebagainya. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Di sini maksudnya adalah baik buruknya citra sekolah merupakan cerminan sikap, sifat, dan perilaku dari elemen sekolah itu sendiri, yaitu seluruh warga sekolah. Maka dari itu, kita sebagai warga sekolah harus menjaga sikap dan perilaku demi menjaga nama baik sekolah kita. Sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, menghayati, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Nah, untuk nilai-nilai seperti ini, hal-hal positif seperti ini, di dalam sekolah salah satunya adalah dengan menanamkan pendidikan para karakter kepada peserta didik, yaitu melalui kegiatan-kegiatan positif seperti ekstrakurikuler, misalnya paskibra, kemudian pramuka, ada OSIS, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah sekolah menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikannya itu. Jadi maksudnya di sini adalah sekolah merupakan tempat di mana membentuk karakter seseorang ataupun ilmu pengetahuan seseorang, yang sehingga nantinya pada saat lulusan lulusan tersebut dapat menjadi tauladan masyarakat di sekitarnya ataupun orang-orang yang bisa bermanfaat bagi masyarakatnya. Kemudian untuk mewujudkan sekolah wawasan Wiyata Mandala, ada 5 komponen penting yang dibutuhkan, yaitu peran kepala sekolah, dan kedua adalah peran guru, peran sivitas akademik, peran peserta didik, dan terakhir adalah peran masyarakat sekitar. Kelima peran ini harus saling
kaitan dan harus saling bekerja sama untuk mewujudkan suatu wawasan Wiyata Mandala. Mari kita bahas satu persatu peran-peran tersebut. Untuk peran kepala sekolah, kepala sekolah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan dan lingkungan sekolah. Nah, jadi maksudnya adalah apapun suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah merupakan kewenangan dan tanggung jawab kepala sekolah. Kemudian yang kedua adalah kepala sekolah dihormati dan berwibawa. Artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Kemudian semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas izin sekolah. Aparat sekolah ini maksudnya seluruh warga sekolah, ya, baik itu dari guru, kemudian pegawai-pegawai, ataupun siswa, peserta didik. Jadi apapun yang akan dilakukan ataupun kegiatan apapun yang akan dilaksanakan, semuanya harus dilaksanakan atas izin kepala sekolah. Selanjutnya adalah kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Jadi di awal tahun ajaran itu di awal tahun biasanya kepala sekolah beserta komite sekolah mengadakan suatu rapat dan menyusun program-program yang akan dilaksanakan dalam satu tahun. Selanjutnya adalah menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, guru ya maksudnya, OSIS dan komite sekolah. Jadi untuk musyawarah sekolah ini maksudnya melibatkan musyawarah bersama guru, kemudian OSIS ini adalah merupakan perwakilan dari peserta didik dan komite sekolah. Menertibkan lingkungan sekolah baik yang berbentuk sarana, peraturan maupun tata tertib. Maksudnya di sini menertibkan lingkungan sekolah bukan berarti bahwa kepala sekolah itu harus turun tangan langsung untuk memantau ataupun melaksanakan menindak siswa-siswa yang melanggar tata tertib, bukan seperti itu, tapi maksudnya adalah menyediakan fasilitas ataupun sarana bagi kepentingan sekolah ataupun peraturan ataupun tata tertib. Mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil, intern, antara guru, orang tua, peserta didik, maupun peserta didik. Nah, biasanya rapat koordinasi ini biasanya juga dilaksanakan untuk rapat komite ya. Biasanya pada rapat komite sekolah. Kemudian menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah. Nah, seperti ekstrakurikuler. Di sini misalnya PKS, kemudian pramuka, PIK-R, Paskibra, kesenian, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya peran guru. Di sini, di dalam suatu sekolah, peran guru merupakan peran yang sangat terpenting dalam suatu sekolah. Karena guru ini juga yang terlibat langsung ataupun yang yang paling sering berhadapan langsung dengan peserta didik. Peran guru di sini adalah harus menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Di sini guru itu mempunyai kode etik ya, untuk tujuannya adalah menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Jadi kode etik itu jika dijalankan maka hal yang pertama ini akan terwujud. Kemudian menjadi tauladan di masyarakat. Menjadi tauladan di masyarakat ini menjadi panutan. Guru harus menjadi panutan, baik itu dari sikap dan tingkah laku. Guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Ya, jadi guru ini tidak harus hanya mampu memimpin di lingkungan sekolah saja, tapi mereka pada saat ada di dalam masyarakat juga harus harus mampu menjadi pemimpin di dalam masyarakat tersebut. Kemudian digugu dan ditiru, guru digugu dan ditiru, maksudnya diteladani, kemudian dipercaya oleh diri sendiri ataupun warga sekolah, terutama peserta didik. Nah, maksudnya juga mampu menjadi tauladan bagi para peserta didik. Menjadi contoh, harus bisa menjadi contoh, baik itu perkataan, sikap, dan perilaku menjadi contoh untuk peserta didik. Maka dari itu, seorang guru harus mencerminkan sikap yang santun, sikap-sikap yang
bisa menjadi teladan bagi peserta didiknya. Salah satunya adalah bisa memotivasi. Nah, kemudian yang ketiga, peran sivitas akademik. Tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Nah, di sini juga tata usaha mempunyai peranan penting dalam proses administrasi. Untuk proses administrasi ini sebenarnya bukan hanya proses administrasi untuk guru, tapi justru juga lebih banyak proses administrasi peserta didik. Maka dari itu, kalian juga sebagai peserta didik harus mengenali dan menghormati pegawai-pegawai staf tata usaha, karena bagaimanapun mereka itulah yang akan membantu kalian di dalam proses dalam lingkungan sekolah, terutama apalagi pada saat kalian jika sudah lulusan, kalian tidak berhubungan lagi dengan guru tapi lebih ke tata usaha, misalnya seperti legalisir, jadi legalisir ijazah, karena kalian akan berkomunikasinya dengan tata usaha. Makanya maka dari itu tadi yang Ibu sampaikan, hormatilah pegawai-pegawai staf tata usaha dan kalian harus mengenali pegawai-pegawai tersebut. Kemudian perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Jadi, jika ingin mewujudkan suatu wawasan Wiyata Mandala, maka perangkat-perangkat sekolah ini harus melaksanakan tugas-tugasnya, hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas yang sudah diberikan. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Nah, ini adalah salah satu poin yang wajib ya wajib dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah, bukan hanya peserta didik, tapi juga oleh guru, kepala sekolah, dan 5 elemen tadi, untuk menciptakan suatu sekolah yang sehat, aman, nyaman, kondusif, dan terwujud suatu wawasan Wiyata Mandala. Kemudian selanjutnya adalah peran peserta didik. Nah, di sini peserta didik di dalam suatu sekolah itu adalah suatu target. Artinya peserta didik inilah sebenarnya target yang akan diproses di dalam suatu sekolah. Karena peserta didik itu yang akan dididik, yang akan dibimbing, yang akan melaksanakan kegiatan, itu seluruhnya adalah peserta didik. Sehingga peran peserta didik ini mempunyai peran yang sangat banyak di dalam suatu sekolah. Nah, maka dari itu peserta didik dalam mewujudkan suatu wawasan Wiyata Mandala, para peserta didik ini yang pertama yaitu kalian harus mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa terkecuali. Jadi tidak memandang anak siapa itu tidak perlu mematuhi, tidak, tapi seluruh warga sekolah ataupun seluruh peserta didik itu wajib mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa terkecuali. Kemudian hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Nah, inilah adalah cerminan suatu pelajar, di mana suatu pelajar yang baik harus melaksanakan hal tersebut. Ini hormat dan sopan pada teman agar kalian mempunyai hubungan sosial yang baik. Kemudian belajar yang tekun. Ini adalah suatu kewajiban kalian sebagai suatu pelajar, sebagai seorang pelajar, karena itulah tugas kalian. Kalian sekolah itu adalah tujuan kalian tuh untuk belajar, maka kerjakanlah tugas-tugas yang diberikan oleh guru, kemudian apapun yang diberikan, terutama pada saat daring ini. Mungkin pada saat KBM online ini guru akan lebih sering memberikan tugas selain memberikan materi, sehingga selesaikanlah tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu dengan baik agar kalian bisa mencapai tujuan kalian dengan seperti apa yang kalian cita-citakan. Kemudian menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Nah, ini tadi seperti yang sudah Ibu sampaikan dari bagian sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran, di mana bahwa sekolah itu merupakan cerminan sikap dalam suatu, merupakan bisa menjadikan gambaran khas masyarakat di dalamnya. Nah, maka dari itu kita harus menjaga nama baik agar sekolah itu mempunyai citra yang baik, sehingga kita juga di dalamnya akan dianggap
juga mempunyai sifat sikap yang baik. Kemudian menjauhi narkoba, ini sudah pasti ya, ini wajib dilaksanakan oleh seluruh peserta didik. Nah, kemudian menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Nah, ini adalah suatu kewajiban juga. Ini adalah hak dan kewajiban untuk peserta didik. Kalian berhak mendapatkan fasilitas belajar dan mengajar, tapi kalian juga berkewajiban menjaga dan memelihara fasilitas-fasilitas tersebut untuk kepentingan kalian sendiri, kenyamanan kalian sendiri dalam menempuh pendidikan. Kemudian menjaga keamanan sekolah. Ini perlu kita perlukan juga ya untuk keamanan sekolah, kenyamanan kalian sekolah. Kemudian melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada guru, wakil kepala sekolah, guru BK ataupun kepala sekolah. Biasanya hal-hal seperti ini nih jarang sekali terjadi di sekolah. Ada siswa yang berani untuk melaporkan, padahal ini adalah sangat dibutuhkan oleh para guru, kemudian kepala sekolah, wakil kepala sekolah. Karena itu tadi, kita untuk mewujudkan suatu wawasan Wiyata Mandala diperlukan poin ini. Maka dari itu dibutuhkan dukungan ataupun kerjasama yang baik antara peserta didik dan para guru serta wakil kepala sekolah ataupun guru BK. Kemudian memelihara lingkungan sekolah. Nah, hal ini kalian lakukan, peserta didik lakukan untuk kenyamanan kalian sendiri dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Kemudian peran masyarakat. Di sini peran masyarakat juga diperlukan untuk mewujudkan suatu wawasan Wiyata Mandala. Jadi masyarakat itu diminta untuk mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan PBM, program belajar mengajar. Kemudian memberi saran dalam kemajuan proses belajar mengajar. Nah, masyarakat memang sangat dibutuhkan saran dan kritik dari masyarakat ya untuk mendukung kemajuan proses belajar dan citra sekolah. Ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Mungkin satu sekolah itu tidak bisa dijaga 24 jam ya oleh pegawai sekolah. Maka dari itu juga dibutuhkan masyarakat untuk ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Misalnya pada malam hari mungkin untuk pegawai belum ada di lokasi untuk menjaga, sedangkan sudah ada pihak-pihak tertentu yang masuk ke dalam sekolah untuk melakukan hal-hal negatif ataupun melakukan tujuan yang tidak baik. Maka dari itu dimohon dukungan dari masyarakat untuk ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah tersebut. Karena sekolah tersebut sangat dibutuhkan ya oleh masyarakat tersebut untuk mendidik anak-anak yang ada di masyarakat sekitar. Kemudian mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Jadi masyarakat mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah ini juga wajib dilaksanakan untuk melaksanakan 3 poinnya di atasnya. Gitu. Jadi agar masyarakat itu ikut mendukung program dan kebijakan, kemudian memberikan saran, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah, yaitu dengan mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Nah, sekolah sebagai kawasan Wiyata Mandala ini harus mewujudkan yang namanya keamanan, kenyamanan, kekeluargaan, kemudian kedisiplinan, kerindangan, kebersihan, keindahan, dan ketertiban. Ketujuh hal ini seringkali kalian dengar atau terangkum dengan yang namanya 7K. Nah, jadi 7K ini juga diperlukan atau tujuan dari kita sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala. Untuk penggunaan sekolah sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, tidak untuk tujuan bisnis seperti itu tidak boleh. Kemudian tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang ini adalah dilarang ya, dilakukan di dalam lingkungan sekolah. Kemudian sekolah juga tidak boleh digunakan untuk propaganda politik. Seperti apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, bahwa sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran itu
melarang ya untuk melakukan, tidak boleh digunakan untuk hal-hal seperti ini. Kemudian tidak boleh juga digunakan untuk syuting film ataupun sinetron tanpa izin Pemda, karena ini akan mengganggu proses belajar mengajar. Kemudian sekolah juga tidak boleh digunakan untuk kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan, sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Kemudian mekanisme pelaksanaan. Nah, bagaimana kita mewujudkan suatu Wiyata Mandala ini? Yang pertama adalah tahap preventif. Tahap preventif itu adalah tahap pencegahan ya. Yang pertama yaitu memelihara sekolah melalui 7K. Kemudian menciptakan suasana. Nah, untuk yang pertama, poin yang pertama tadi, memelihara sekolah melalui 7K. Di setiap kelas pun ada, kalian akan menunjuk kawan-kawan yang akan bertugas sebagai bagian-bagian dari 7K tadi. Kemudian menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. Kemudian membentuk jaring pengawasan ataupun razia. Nah, biasanya kalau razia ini dilakukan oleh guru-guru, para guru, kemudian wakil kepala sekolah, dan guru BK ya, yang akan dibantu oleh pengurus OSIS. Kemudian menghilangkan bentuk perpeloncoan saat MPLS. Nah, mudah-mudahan nanti kalian pada saat kegiatan MPLS ini tidak akan terjadi perpeloncoan ya. Maka kalaupun ada terjadi seperti itu, kalian bisa mengadukan ke pihak panitia. Mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat saat berangkat dan pulang sekolah. Nah, sedangkan tahap represif ini jika sudah terjadi sesuatu masalah ataupun kasusnya, maka hal yang akan dilakukan adalah mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan, kemudian menetralisir isu negatif yang berkembang, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah, penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah, kemudian mengadakan bimbingan dan konseling terutama terhadap yang bermasalah ya, kemudian memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Nah, demikianlah pemaparan materi dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat dan menambah hasanah ilmu pengetahuan kalian. Nah, sebelum Ibu menutup sesi ini, maka Ibu menugaskan untuk kalian semua, yaitu yang pertama adalah berikan kesimpulan dari apa yang Ibu sampaikan tadi mengenai wawasan Wiyata Mandala. Kemudian yang kedua adalah pilih salah satu foto yang dapat mengidentifikasikan diri kalian atau yang dapat menggambarkan diri kalian, bisa berupa foto artis, atlet, tokoh nasional ataupun dunia, atau orang-orang sukses di bidangnya. Kemudian nanti Ibu akan sampaikan ya, akan dikirim kemana, nanti akan Ibu sampaikan kembali, kemudian beserta alasannya. Jadi pilih salah satu foto tadi, kemudian foto yang kalian pilih, kemudian beserta alasannya, mengapa kalian memilih foto tersebut. Kemudian dihubungkan dengan kepribadian kalian, apakah kalian mempunyai kepribadian yang hampir mirip dengan foto tersebut, dan kenapa kalian menyukai, kenapa kalian itu mengidolakan, dan apakah kalian ingin seperti mereka, dan usaha apa yang harus kalian lakukan untuk mencapai cita-cita seperti tokoh yang kalian pilih tadi. Nah, untuk materi ini Ibu akhiri, sesi ini Ibu akhiri. Ibu ucapkan selamat menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Membalong, dapatkan ilmu sebanyak-banyaknya, raihlah prestasi dan gapai cita-cita kalian. Sekian Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.